Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Sabilillah dari kelas SIP 3A, nomor pasensi 25, NIM 2241760082. Di sini saya akan mempresentasikan dari UTS PWL tentang PWL saya. Yang pertama untuk tugas membuat landing page, ini adalah landing page yang telah saya buat. Di sini saya mengaktifkannya menggunakan PHP Artisan. Lalu untuk tampilan ada nama dari toko yaitu Rifki Shop. Lalu di bawahnya ada moto dari Rifki Shop yaitu Your One Step Shop for Quality Products. Ada keterangan atau detail tentang alamat dan juga nomor telepon. Lalu di sini kita bisa memilih untuk login maupun untuk melakukan register awal. Baik, di sini saya akan menggunakan dulu tentang landing page yang saya buat. Yang pertama dari routes-nya. Di sini akan dibaca di sini bisa app HTTP landing page control, lalu ada root-nya dengan metode get dengan nama landing. Yang nantinya di sini akan eh, ada controller dengan nama landing page controller. Yang di sini memberikan public function return view-nya kepada view auth.landing karena tempat menaruh landing itu sama dengan menaruh eh, login dan juga register. Tempatnya di sini. Ini berisi tentang CSS dan juga script yang saya gunakan untuk membuat landing page dengan nama Rifki Shop sebagai title. Lalu ada body before dan after untuk corak. Lalu ada btn login, login hover, register, register hover. Lalu di sini penamaannya di sini ditulis lagi untuk di tengah. Lalu ada moto, alamat, dan juga nomor telepon. Lalu di bawahnya ada navigasi, login, dan juga register. Nah, di sini akan mencoba untuk login. Di sini saya menggunakan password dengan minimal 6 huruf yang bisa di-sign in di sini. Lalu berhasil, sudah bisa terbaca dan Ajax. Lalu datanglah ke homepage welcome. Nah, di sini saya menggunakan public saja karena pihak partisan kadang tidak bisa melakukan export, saya tidak tahu entah kenapa. Lalu kita datang di welcome controller. Untuk welcome controller sendiri sudah dibaca di sini. Lalu juga memiliki root dengan metode get-nya tersendiri. Untuk controllernya ada di sini. Cukup sederhana dengan title selamat datang, list home dan juga welcome. Lalu ada aktif menu yang bisa dipencet itu berupa dashboard. Lalu untuk view-nya sendiri ini dia terpisah. Ini berisi tentang cara mengisi tulisan dalam welcome PHP. Lalu di sini ada live browser. Di sini saya izin sekali saja untuk mempraktekkan tambah Ajax, export dan juga import. Untuk tambah Ajax di sini kita bisa menambahkan salah satu level pada laman ini dengan mencet tombol simpan. Lalu kita refresh dan akhirnya keluar. Ini kayaknya ajaxnya, mohon maaf, sedikit bermasalah. Lalu juga kita bisa melakukan hapus. Lalu kita edit aja dulu. Detail aja, kita lihat bisa menampilkan detail yang ada di level Office Boy. Lalu untuk edit kita bisa coba menambahkan underscore. Bisa kita simpan. Lalu coba kita refresh. Bisa, sudah bisa. Dan kita hapus. Selanjutnya kita coba ekspor apakah sudah terhapus. Dan ya untuk Office Boy sudah terhapus. Lalu ada ekspor menggunakan Excel. Ini juga sudah bisa lancar ajaxnya. Sudah kita ada Office Boy. Lalu untuk impor ini harus menggunakan template. Sudah bisa dipencet dan juga bisa diupload. Untuk codingannya sendiri, kita mulai dari roots-nya.
level ada beberapa tools yang ada index, list, create, store, create Ajax, store, show Ajax, show, edit, edit Ajax, update, update Ajax, confirm, delete, dan juga destroy Ajax. Untuk fungsinya akan saya jelaskan satu kali saja. Untuk yang pertama, index itu untuk menampilkan halaman awal dari kelas yang ada di sini, berarti level. Lalu list itu untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Lalu create dan create Ajax itu untuk membuat tampilan, untuk membuat user baru dalam page yang ada. Di sini Ajax digunakan untuk menghilangkan proses reload dan agar auto keload. Auto store itu untuk menyimpan data yang baru ditambahkan, lalu ada edit untuk melakukan edit, dan edit Ajax itu untuk menghilangkan proses reloadnya. Ada update dan update Ajax untuk menyimpan perubahan data pada database, lalu ada confirm untuk memberikan button simpan dan juga hapus, lalu ada delete dan juga destroy untuk melakukan penghapusan. Selanjutnya akan saya jelaskan pada model level. Di sini mengambil M dari tabel M level, memang memiliki level ID dan yang bisa diisi kolomnya adalah level kode dan level nama. Di sini saya tambahkan eh, relasi many to many untuk level ID agar bisa diambil untuk fungsi lain. Lalu untuk konsolnya sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah penjabaran dari root yang ada index, ada list, ada create, ada store, ada create Ajax, ada store Ajax, ada show Ajax, ada update, ada edit Ajax, ada update Ajax, lalu ada destroy untuk menghapus, confirm Ajax untuk membuat button simpan dan juga hapus bekerja. Lalu untuk ini untuk import, untuk memasukkan file menggunakan Excel. Selanjutnya ada export Excel dan juga export PDF. Tadi untuk level user. Selanjutnya ada di data user. Di sini untuk mencoba menghapus manager, ya hapus. Ya, masih terdapat sedikit error di sini, bisa edit dan juga edit foto juga. Lalu untuk detail bisa menampilkan foto dan juga detail user yang ada. Lalu saya akan jelaskan untuk user. Yang pertama dari rootnya, tadi ada user controller di sini menggunakan index, berisi root index, list, create, store, create Ajax, store Ajax, show, show Ajax, edit, update, edit Ajax, update Ajax, confirm, delete Ajax, destroy, import, import Ajax, export Excel, export PDF. Itu semua akan terambil ketika kita sudah menuliskan data sini berupa user controller. Lalu nantinya user controller akan terbaca di bagian controllers, yang dimana akan mendefinisikan dari segala fungsi tersebut. Seperti index untuk menampilkan halaman awal, list untuk menampilkan tabel yang ada, lalu ada create untuk membuat data baru, ada store untuk menyimpan data, lalu ada show dan show Ajax untuk memperlihatkan detail dalam bentuk yang sudah diajak, yaitu menghilangkan proses reload saat ada penambahan data. Lalu edit Ajax digunakan untuk memperbarui, ini ada memperbarui username, nama, password, dan juga avatar. Di sini saya set bisa menggunakan JPEG, PNG, JPG, GIF, dan maksimal untuk filenya itu 2 MB. Selanjutnya ada di bagian create Ajax untuk membuat fungsi Ajax berfungsi pada create agar tidak terreload, namun sepertinya masih ada
sedikit error. Lalu ada public position store Ajax untuk menyimpan data yang telah kita ubah. Selanjutnya ada confirm untuk menambahkan fungsi dari button hapus dan juga simpan. Ada delete dan juga destroy di sini berfungsi sebagai hapus data. Selanjutnya ada public import untuk melakukan import menggunakan Excel. Di situ agar data dari Excel bisa terbaca pada database yang kita miliki. Selanjutnya ada export Excel dan juga export PDF agar bisa membuat file export menjadi PDF maupun Excel dari data yang telah kita ubah. Di sini untuk user model ya dari tabel M-user dengan primary key user ID yang dapat diisi ada username, password, nama, level ID, avatar, create add, update add. Lalu untuk yang tidak diperlihatkan ada password dan kita hash ke database-nya agar tidak bisa di-copy. Lalu kita berikan relasi untuk level ID agar bisa diambil oleh fungsi yang lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke data supplier. Di data supplier kita seperti biasa kita bisa menambahkan misalnya seperti ini. Sudah berhasil keload auto, berarti ini ajaknya sudah cukup oke. Lalu bisa kita lihat detailnya. Nomor teleponnya di sini diperlihatkan, sedangkan ketika tidak di detail itu tidak ada. Lalu kita coba edit supplier Xiaomi menjadi supplier phone misalnya. Berhasil diupdate dan otomatis berubah karena ajaknya sudah cukup oke. Lalu coba kita hapus atau destroy, juga sudah bisa. Dan auto ke reload. Saya akan jelaskan mulai dari roots-nya. Sini roots dari supplier, dari bagian sini. Lalu untuk bagian rootnya ada di bawah sini. Sama seperti tadi ada index, list, create, store, create Ajax, store, Ajax show, show Ajax, edit, update, edit Ajax, update Ajax, confirm Ajax, delete Ajax, destroy, import, import Ajax, export, export Excel, dan export PDF. Yang nantinya akan dibaca di controller, namun saya akan bacakan dulu terkait supplier model. Untuk supplier sendiri mengambil dari tabel M supplier dengan primary key supplier ID dan yang dapat diisi kode, nama, alamat, dan juga nomor telepon. Untuk controllernya di supplier controller ini kurang lebih sama seperti tadi penjabaran dari root yang ada, public function index, list, ada create, ada store, ada create Ajax, store Ajax, show, show Ajax, lalu ada edit, edit Ajax, update, update Ajax, destroy, confirm Ajax, delete Ajax, import, import dan juga import. Lalu ada yang lagi tertinggal. Di sini saya akan mencoba sekali saja untuk menampilkan dari views. Saya contohkan di supplier karena hampir-hampir sama, hanya beda dari direksinya saja. Di sini ada isi dari confirm Ajax supplier. Di sini berisi fungsi yang uh, memberikan cara untuk melakukan confirm Ajax. Lalu di sini ada create Ajax, berisi submit handler, dan juga error placement. Lalu di sini ada create bleed. Ini untuk fungsi membuat. Di sini ada memasukkan tabelnya sesuai dengan database ini namanya. Lalu edit Ajax berfungsi untuk melakukan edit pada supplier. Di sini ada error placement dan juga submit handler. Lalu ada edit break. Ini berfungsi untuk melakukan edit.
Ini tentunya sudah disesuaikan dengan database yang ada. Lalu untuk ekspor PDF ini hampir sama di setiap filenya. Yang berbeda di sini. Lalu ada import juga. Ini tinggal mengambil, ada submit handler dan error placement juga. Ini untuk button yang ada. Lalu ada indeks atau tampilan awalnya. Saya buat seperti ini. Ambilkan tabel seperti ini. Ambil dari tabel supplier. Lalu otomatis menutup modal ketika nanti ada confirm yang dilakukan. Lalu untuk show Ajax-nya seperti ini. Untuk button yang di dalam delay merujuk kepada supplier. Ini CSS-nya. Lalu untuk show plate seperti ini. Saya tidak akan menampilkan yang lain karena kurang lebih isinya sama. Hanya nanti di penjualan detail yang cukup berbeda. Namun hanya perbedaannya pada direksi yang diambil. Harus mengambil dari kolom lain. Ini di gridnya. Tanya hanya dia mengambil di user, bukan dari langsung detail. Baik, saya akan lanjutkan ke menu selanjutnya. Untuk model, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut lagi, karena isinya hampir sama, agar tidak bosan juga untuk melihat video saya. Lalu selanjutnya ada di kategori barang, ini bisa ditambahkan seperti biasa. Kita coba tambahkan cache atau caching, sudah berhasil dan ajaknya bisa uh, berjalan dengan seperti biasanya. Ketika kita detail, langsung berpindah dan uh, dengan rincian yang cukup sama seperti di listnya. Lalu ketika kita edit, misal dari case kita ubah menjadi aksesoris, akan otomatis berubah tanpa melakukan reload. Lalu ketika kita hapus, juga akan otomatis terhapus dan datanya akan langsung hilang tanpa kita melakukan reload. Untuk codingannya kita mulai dari root. Untuk kategori di sini ada seperti biasa, ada index, list, create, store, store Ajax, create Ajax, show Ajax, show, edit, edit Ajax, update, update Ajax, confirm, delete Ajax, dan juga destroy. Untuk di bagian modelnya sendiri, sini diambil dari tabel M kategori dengan primary key sebagai kategori ID, lalu yang dapat diisi adalah kategori kode dan juga kategori nama. Di sini saya berikan relasi many to many untuk kategori ID agar bisa diambil oleh menu lain. Lalu untuk controllernya, pertama dibaca dulu yang semua kita butuhkan agar bisa mengakses fitur dan controller. Yang pertama ada index untuk menampilkan halaman awal, lalu ada public list untuk menampilkan data dari database. Di sini ada button yang dapat dipencet, ada show, edit, dan juga delete. Lalu ada create untuk membuat data baru, lalu ada store untuk menyimpan data kategori baru. Lalu di sini ada show dan show Ajax untuk menampilkan detail dan show Ajax berfungsi sebagai penghilang tanpa perlu melakukan reload. Selanjutnya ada public function edit berfungsi untuk melakukan edit pada form kategori. Lalu nanti akan ada juga edit Ajax untuk update-nya untuk menyimpan perubahan dari kategori yang kita edit tadi. Selanjutnya ada destroy dan juga untuk destroy sendiri berfungsi untuk menghapus data dari kategori. Lalu create Ajax untuk menghilangkan reload dari fungsi create.
Lalu ada edit Ajax berfungsi untuk menghilangkan reload dari fungsi edit. Selanjutnya ada confirm Ajax untuk membuat button simpan dan juga hapus berfungsi. Lalu ada import untuk menjadikan data dalam database menjadi Excel. Lalu ada export Excel dan juga export PDF untuk menjadikan datanya sebagai Excel ataupun PDF. Kita berpindah ke fitur selanjutnya ada data barang. Di sini kita coba melihat detail akan berubah dan menambahkan harga. Lalu kita bisa edit jaket hoodie akan kita ubah misalnya menjadi 150.000. Dan sini data berhasil terupdate otomatis. Lalu coba kita hapus, maka data akan terhapus tanpa melakukan reload. Lalu untuk barang kita akan lihat codingannya mulai dari root barang seperti biasa. Di sini ada index, list, create, store, create Ajax, store Ajax, show Ajax, show, edit Ajax, edit, update, delete Ajax, confirm Ajax, delete Ajax, destroy, import, import Ajax, add post Excel, dan export PDF. Untuk pada modelnya sendiri, untuk barang model diambil dari tabel M barang, lalu untuk primary-nya ada barang ID, dengan isi yang bisa diisi adalah kategori ID, kategori kode, barang kode, barang nama, harga beli, harga jual. Nah, di sini mengambil dari kategori ID. Lalu untuk barang controller, ini eh, pertama kita berikan fungsi untuk membaca semua yang kita butuhkan. Lalu ada index untuk menampilkan halaman awal, list untuk mengambil data barang dan menampilkan data barang dalam bentuk tabel. Lalu ada grid untuk membuat data baru, ada store untuk menyimpan data baru. Lalu untuk show dan juga show Ajax untuk menampilkan detail dan Ajaxnya berfungsi untuk menghilangkan fungsi reload dalam detail. Lalu ada publication edit untuk melakukan edit. Lalu ada update untuk menyimpan apa yang telah kita edit dalam database. Ini didireksikan ke data sesuai database yang kita punya. Lalu destroy untuk hapus. Lalu ada create Ajax untuk menghilangkan fungsi reload. Ter-Ajax untuk menghilangkan reload saat penyimpanan terjadi. Lalu edit Ajax untuk melakukan edit. Di sini juga disesuaikan. Lalu ada edit Ajax untuk melakukan update terkait barang yang sudah diedit. Dan jika sudah Ajax maka reload tidak akan muncul. Lalu di sini ada confirm untuk button delete dan juga simpan. Lalu ada import dan juga export untuk mengambil data maupun mengeluarkan data menjadi PDF maupun Excel. Itu untuk barang controller. Selanjutnya di sini ada stok. Saya akan coba menambahkan stok di sini. Eh, Jika menambahkan stok on supplier mie berupa air mineral dengan tanggal sekarang. Jumlahnya 100. Maka data hasil simpan. Nah, sudah muncul data yang baru. Jika kita pencet detail, maka akan keluar rincian dari barang yang telah kita tambahkan ke daftar stok. Lalu kita bisa mengedit stoknya jika memungkinkan terjadi penjualan saat hari ini. Yang bisa diganti hanya stok tanggal dan stok jumlah. Di oke, akan langsung otomatis berkurang menjadi 20. Nah, untuk rootnya sendiri, di sini stok ada indeks, ada list, ada create Ajax,
Store Ajax, Show Ajax, Show, Edit Ajax, Update Ajax, Confirm, Delete Ajax, Destroy, Import, Import Ajax, Add, Export Excel, dan juga Export PDF. Lalu untuk di modelnya sendiri, kita di bagian Stock Model. Nah, ini agak sulit ketika saya mengerjakan karena beberapa data yang digunakan dalam menu stok ini diambil dari database lain. Di sini diambil dari tabel desktop dengan primary stock ID yang dapat diisi ada supplier ID, barang ID, user ID, stok tanggal, dan stok jumlah. Nah, di sini saya mengambil dari supplier model ada supplier ID dan mengambil dua kali. Lalu dari tabel barang diambil barang ID, dari tabel user diambil user ID. Untuk kontrolnya sendiri kurang lebih masih sama, namun menambahkan direksi untuk tabel lainnya. Ada indeks untuk menampilkan halaman awal, list untuk menampilkan dalam tabel ini contoh pengambilan dari pengambilan dari tabel lain seperti ini. Ini kayak mengambil dari supplier ID. Lalu ini untuk tiga tombol yaitu show, edit, dan juga delete. Lalu ada fungsi create seperti yang sebelum-sebelumnya untuk menambahkan data seperti yang kita coba tadi. Lalu store untuk menyimpan data yang telah kita tambahkan. Lalu ada create Ajax untuk fungsi Ajax-nya di sini. Lalu ada store Ajax untuk menyimpan yang telah di create oleh create Ajax. Lalu ada show dan juga show Ajax untuk menampilkan detail dari barang yang telah kita tambahkan atau yang sudah ada. Di sini fungsi Ajax berfungsi untuk menghilangkan reload juga, jadi auto keload. Lalu ada fungsi edit dan juga edit Ajax untuk mengedit. Dan di sini yang bisa diedit hanya dua saja, yaitu di sini edit stok dan juga edit tanggal. Nah, yang bisa diubah hanya dua ini, berupa datetime dan juga integer. Selainnya tidak bisa karena itu merupakan ambilan dari menu lainnya, bukan dari menu di stok itu sendiri. Karena dari di stok hanya stok jumlah dan stok tanggal. Lalu ada update Ajax untuk memperbarui apa yang telah diedit tadi. Untuk distro sendiri, kurang lebih sederhananya untuk menghapus. Lalu ada confirm Ajax untuk melakukan handle terhadap simpan dan juga delete. Lalu yang pastinya di setiap menu ada import, ekspor Excel, dan juga ekspor PDF untuk melakukan import dari Excel maupun membuat data dari tabel menjadi Excel maupun PDF. Kita ke dua terakhir di sini ada transaksi penjualan dan juga detail penjualan. Di sini kita bisa melakukan hapus dan berhasil sudah hilang. Data yang kita tambahkan sudah tadi juga terbaca. Saya mulai dari kode transaksi terlebih dahulu. Pada harusnya di sini saya menamakan penjualan sebagai transaksi. Ada index, list, create, create Ajax, store Ajax, store, import, import Ajax, export Excel, export PDF, show, show Ajax, edit, update, edit Ajax, update Ajax, confirm Ajax, delete Ajax, dan juga destroy. Nah, di sini modelnya ini cukup sulit ketika saya kerjakan karena mengambil dari beberapa database dan saya gabungkan kepada satu menu bersama detail penjualan. Untuk penjualan model seperti ini, dengan tabel di penjualan, parameternya penjualan ID, ada user ID yang diambil dari user, ada yang diambil dari barang ID, pembeli ini baru milik transaksi sendiri, penjualan kode juga milik sendiri, dan penjualan tanggal milik sendiri. Di sini penjualan ID sudah terbaca dari penjualan detail, nyambung dengan penjualan detail. Lalu untuk
penjualan controllernya ini kurang lebih juga sama, namun berbeda di pengambilan database-nya karena juga mengambil dari database user seperti ini, user dan juga barang. Lalu yang pertama ada public function list. Yang pertama ada index, mohon maaf, untuk menampilkan tampilan awal. Lalu list untuk memberikan tampilan tabel pada menu yang dipilih. Lalu show dan juga show Ajax untuk memberikan fungsi pada detail, dan Ajax berfungsi untuk menghilangkan reload agar ketika ada perubahan data auto kebaca. Lalu ada create dan juga create Ajax, yang create itu fungsi untuk menambahkan data baru. Lalu store Ajax berfungsi untuk menyimpan data yang telah di-create. Lalu untuk update Ajax ini berfungsi bergabungan dengan edit Ajax. Edit itu untuk berfungsi untuk mengedit data yang telah ada, tapi yang bisa diganti tidak semuanya. Terus ada public function update Ajax berfungsi untuk menyimpan update dari edit yang dilakukan. Lalu ada confirm Ajax berfungsi untuk memastikan tombol simpan dan juga delete dapat dilakukan. Lalu seperti biasa ada import. Sini sudah saya sesuaikan dengan Excel-nya nanti menjadi apa. Lalu di sini ada export Excel, juga sama, termasuk penjualan ID, user ID, pembeli, penjualan kode, dan juga penjualan tanggal. Di sini nanti sudah saya sesuaikan Excel-nya agar A1 itu menjadi nomor, B1 menjadi kode, C1 menjadi pembeli, D1 menjadi username, dan E1 menjadi tanggal penjualan. Jadi kolomnya sudah urut. Ini nanti akan mengambil dari database yang kita miliki. Nah, ini contoh eh, mengambil dari database lain, dari database user, yang dari poin aja, yang dari user aja. Lalu yang terakhir ada ekspor PDF untuk menjadikan PDF. Selanjutnya ada detail penjualan. Ini tidak ada detail karena memang dia sudah berupa detail. Untuk rootnya sendiri, di bagian terakhir ada index, ada list, ada create, ada create Ajax, store Ajax, store, import, import Ajax, export Excel, export PDF, show Ajax, edit, update, edit Ajax, update Ajax, confirm Ajax, delete Ajax, dan juga destroy. Lalu kita lanjut ke model. Di sini kita ambil dari tabel bukti penjualan detail dengan primary key, yaitu detail ID, yang bisa diisi kolomnya ada penjualan ID, barang ID, harga, dan juga jumlah. Lalu ini untuk mengambil dari penjualan ID dan juga mengambil dari barang. Ini untuk yang pertama ada membaca dari semua yang dibutuhkan. Lalu ada public index untuk menampilkan tampilan awal. Lalu list untuk menampilkan berupa tabel pada menu yang kita pilih. Lalu ada show dan juga nantinya akan ada show Ajax berfungsi untuk fungsi detail. Lalu ada create berfungsi untuk membuat data baru. Dan di sini store untuk menyimpan data baru yang telah kita tambahkan. Lalu ada edit Ajax berfungsi untuk melakukan edit di tombol edit. Update untuk menyimpan edit yang telah kita buat di database. Ini nanti yang masuk ke database-nya beserta variabelnya. Lalu ada confirm Ajax untuk memastikan tombol hapus dan juga simpan berfungsi secara maksimal. Lalu delete Ajax itu berfungsi untuk fungsi push. Selanjutnya ada import, jadi diambil dari Excel, maksimalnya saya berikan 1 MB. Lalu ini untuk memastikan bahwa
value yang ada sudah sesuai dengan data kita, ada penjualan ID, barang ID, harga, jumlah, lalu ada export Excel, ini juga sudah sesuaikan. Nanti kolom A menjadi A1 menjadi nomor, B menjadi kode penjualan, C1 menjadi nama barang, D menjadi harga, E menjadi jumlah yang nantinya akan terbaca oleh database kita. Baik untuk penjualan detail kurang lebih seperti itu. Dan mungkin fungsi yang terakhir yaitu ada logout. Di sini sudah bisa logout dan kita kembali ke halaman awal. Mungkin saya akan menjelaskan ulang dari view dari transaksi atau penjualan. Di sini dari confirm ajaxnya ini berfungsi untuk melakukan hapus dan juga simpan. Lalu ada create ajax berfungsi untuk membuat data baru. Ada edit ajax untuk mengedit data yang sudah ada beserta submit handler dan error elemennya. Lalu ini untuk seperti yang file sebelumnya tadi saya jelaskan ada export PDF dan juga import. Lalu ada indeks penjualan. Di sini adalah nanti berisi tampilan awal dan apa saja yang ditampilkan pada halaman awal. Kita juga di sini button yang ada di atas. Lalu ini ada tabel yang kita buat. Dan ini aturan dari kolom yang ada. Lalu di bagian detailnya seperti ini. Lanjut ke show Ajax. Ini untuk ketika kita mengklik detail akan muncul tampilan seperti yang saya tunjukkan tadi karena ada fungsi ini. Ini menujunya pada penjualan. Dan ini Ajax yang saya buat untuk detailnya. Ini untuk show-nya untuk fungsi untuk detail juga. Menampilkan apa saja ditampilkan. Untuk URL-nya juga sama karena ini penjualan. Mungkin yang terakhir akan saya tunjukkan di bagian sebentar di bagian layoutnya. Nah, ini untuk header yang saya gunakan untuk pas kali ini. Untuk footer dengan template dari admin LDI, lalu breadcrumb. Tampilannya ini nanti masuknya ke fungsi list. Lalu untuk sidebarnya ini sisi yang ada pada sidebar. Nanti jika mau menambahkan menu bisa ditambahkan di sini. Lalu yang terakhir ini template yang saya gunakan dari admin LTI. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya saya mengalami sedikit eh, kesusahan ketika melakukan pengerjaan di bagian stok, lalu di bagian penjualan detail, dan juga transaksi. Karena dari ketiga menu itu mengambil dari database lain. Saya sedikit kesusahan ketika membuat URL-nya agar menuju ke database yang tepat. Namun untungnya saya dengan waktu yang tersisa saya bisa menyelesaikan PWL Pos ini walau dalam beberapa fungsi masih ada yang cukup error. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.